Anda dipecat, kataku, menatap lurus ke mata pria yang selama 3 tahun memanggilku bapak dengan nada merendahkan, seolah-olah dia memberiku kehormatan hanya karena hubungan kekerabatan. Sebuah amplop tergeletak di atas meja, amplop yang sama yang diletakkan ibunya di antara piring-piring 2 jam sebelumnya. Di sebelahnya ada sebuah map dokumen dengan logo grup Puncak Jaya, perusahaan di mana Reksa Aditama menjabat sebagai direktur utama. NN wajahnya pucat pasi, seperti abu rokok yang sedang ia remas-remas panik di tangannya. Tapi pertama-tama, kisah ini dimulai jauh sebelum malam itu, dan jika seseorang memberitahuku bagaimana akhirnya, aku tidak akan percaya sepatah kata pun. Namaku Gunadi Prawiro, dan pada saat peristiwa ini terjadi, aku berusia 67 tahun. NN. Penampilanku persis seperti yang Anda bayangkan tentang seorang pensiunan di pinggiran kota. Jaket usang, topi pet, dan sepatu bot yang sudah lapuk sejak zaman Orde Baru. Aku tinggal di sebuah apartemen 2 kamar sederhana di pinggiran Jakarta, di Bekasi, di lantai 4 sebuah gedung yang liftnya sering rusak dan lorongnya berbau kucing dan lembab. NN pagi hari, aku biasanya pergi ke taman terdekat, memberi makan merpati, membeli roti di warung, dan malam harinya menonton televisi atau berbicara di telepon dengan putriku. Dari luar, aku tampak seperti kakek tua kesepian pada umumnya, yang satu-satunya kegembiraan dan makna hidupnya adalah cucunya, Sania, dan acara kuis Jumat malam. Tak ada satupun tetangga, tak seorang pun di gedungku yang tahu bahwa aku adalah pemilik perusahaan induk grup Puncak Jaya. NN sebuah perusahaan konstruksi dengan omzet 2,3 triliun rupiah per tahun, 6.000 karyawan, dan kantor di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Aku membangun perusahaan ini dari nol. Pada tahun 1992, aku dan rekanku, Asep, memulai dengan tim 5 orang yang mengerjakan pemasangan ubin di gedung-gedung baru. Pada tahun 2010, kami sudah memiliki 140 pekerja konstruksi, 3 derek, dan proyek pertama kami, NN hingga tahun 2010, perusahaan itu telah menjadi sebuah holding yang lengkap. Asep meninggal pada tahun 2013 karena serangan jantung di lokasi proyek, dan aku membeli sahamnya dari jandanya. Sejak saat itu, perusahaan sepenuhnya menjadi milikku, tetapi aku tidak pernah memamerkan kekayaanku. Bukan karena serakah, bukan juga karena takut. Aku hanya tidak tertarik. Aku dibesarkan di sebuah kampung padat di Surabaya, dan semua pameran jam tangan dan mobil bagiku tampak konyol, seperti memakai wig di kepala botak. NN semua orang bisa melihat itu palsu, tetapi mereka berpura-pura seolah-olah memang seharusnya begitu. Aku mengendarai Toyota Kijang tahun 2009 yang sudah tua, mengenakan pakaian yang dibeli dari pasar, dan makan di warteg. Wakilku, Indra Setiawan, yang menjalankan perusahaan sehari-hari, adalah satu-satunya orang selain akuntan dan pengacara yang tahu bahwa di balik lelaki tua bertopi yang tidak mencolok itu, ada pemilik Puncak Jaya. NN putriku, Kirana, tentu saja tahu, dia adalah putri tunggalku, cerdas, hangat, dengan tatapan seorang ibu. Istriku, Lestari, meninggal pada tahun 2010 karena kanker paru-paru. Dia bahkan tidak merokok, hanya nasib buruk. Sejak saat itu, Kirana dan aku saling berpegangan seperti 2 pohon di tebing. Dia bekerja sebagai arsitek di sebuah studio kecil, menghasilkan uang yang cukup, tetapi tidak berlebihan. NN aku telah menawarinya posisi puncak, membantunya merenovasi apartemennya, tetapi Kirana selalu menolak apapun yang tidak ia peroleh sendiri. Ayah, aku sudah punya cukup, katanya. Aku ingin melakukannya sendiri. Aku menghargai itu. Aku menghormatinya lebih dari siapapun di dunia ini. Dan mungkin rasa hormat inilah yang membuatku diam terlalu lama tentang apa yang kulihat. Dan aku melihat banyak hal. Ketika Kirana membawa calon suaminya, Reksa Aditama, ke rumah 3 tahun lalu, aku langsung merasakan apa yang dirasakan setiap ayah ketika melihat seseorang yang tidak cocok untuk putrinya. NN bukan cemburu, bukan, melainkan kekhawatiran. Reksa tinggi, berbahu lebar, dengan gaya rambut yang mungkin harganya sama dengan sewa apartemenku sebulan. Dia masuk ke apartemenku dan melirik sekeliling dengan cepat, dengan tatapan menilai. Aku menangkap tatapannya, seperti seorang pemancing merasakan sentakan pertama pada pelampungnya, dan tersenyum cerah.
"Selamat malam, Pak Gunadi," katanya, menjabat tanganku dengan kuat. NN Kirana telah bercerita banyak tentangnya. Tangannya kering, jabatannya diperhitungkan dengan sempurna, tidak terlalu kuat agar tidak terlihat agresif, juga tidak terlalu lemah agar tidak terlihat rapuh. Tangan seorang manajer. Aku memperhatikan ini dan tidak berkata apa-apa. Malam itu, kami minum teh di dapur kecilku. Reksa memperkenalkan dirinya sebagai seorang pria berusia 34 tahun, dengan gelar MBA dari London. NN dia pernah bekerja sebagai konsultan, sekarang menjadi CEO sebuah perusahaan konstruksi. Perusahaan besar, katanya dengan bangga yang dibuat-buat, Grup Puncak Jaya. Mungkin Bapak pernah mendengarnya? Aku hampir tersedak teh. Dia menyesap tehnya, tetapi berhasil menahan emosinya, mengangguk dengan tenang dan berpura-pura terkesan dengan hormat. "Tidak, saya belum pernah dengar," kataku, tetapi nadanya terdengar berwibawa. Kirana duduk di sebelahnya, memegang tangannya dan tersenyum dengan cara yang membuat hatiku sakit. Dia mencintainya. Nitu terlihat dari cara dia merapikan kerah bajunya, cara dia tertawa lebih keras dari yang seharusnya pada leluconnya, cara seluruh tubuhnya menghadap ke arahnya, seolah-olah dia adalah matahari dan dia berada di bawah sinarnya. Aku diam. Seorang ayah tidak punya hak untuk merusak kebahagiaan putrinya dengan kecurigaan yang mungkin hanya karena usia tuanya. NN Reksa diangkat menjadi CEO Puncak Jaya 6 bulan sebelum bertemu Kirana. Wakilku, Indra Setiawan, yang menunjuknya, dan aku telah menyetujuinya. Reksa datang dengan resume yang cemerlang, rekomendasi yang bagus, dan aura kekuasaan yang mutlak. Aku memantau kinerjanya melalui laporan selama 6 bulan pertama, angka-angka meningkat, dan kontrak-kontrak baru terus ditandatangani. NN tingkat pergantian karyawan menurun. Secara objektif, dia adalah manajer yang baik, bahkan mungkin luar biasa. Masalahnya bukan pada kompetensi profesionalnya. Masalahnya adalah cara dia memperlakukan orang yang dianggapnya lebih rendah darinya. Dan dia menganggapku sebagai mata rantai terendah dalam hierarki, seorang ayah mertua tua miskin yang harus dia toleransi demi istrinya. Aku tidak langsung menyadarinya. NN selama beberapa bulan pertama, Reksa sangat sopan dan bahkan penuh perhatian. Dia mengunjungiku bersama Kirana di akhir pekan, membawa kue dan menanyakan kesehatanku. Tapi perlahan, topeng itu mulai terkelupas, seperti cat dinding di lorong rumahku. Awalnya hanya terkelupas sedikit di tepinya, lalu menyebar dalam potongan-potongan besar. Suatu hari, sekitar 4 bulan setelah pernikahan mereka, aku mengunjungi mereka. NN Kirana dan Reksa tinggal di apartemen 3 kamar yang bagus di Kebayoran Baru, yang secara diam-diam kubayar melalui perusahaan cangkang, dengan pikiran bahwa aku membantu putriku tanpa melukai harga dirinya. Aku menekan bel, dan Reksa membuka pintu. Dia mengenakan jubah mandi dari bahan yang luar biasa lembut, dengan segelas whisky di tangannya. Dia menatapku dari atas, lebih tinggi 1 kepala dariku, dan berkata, "Oh, Pak Gunadi, silakan masuk. Tapi tolong lepas sepatunya." NN kami tidak mengepel lantai setiap hari, semua berkat Anda. Dia terkekeh, seolah-olah sedang bercanda, tetapi matanya dingin. Aku melepas sepatuku dan masuk ke lorong, di mana sepatu kulit Italianya diletakkan di rak sepatu, tertata dengan santai seperti pajangan di museum barang-barang yang seharusnya tidak mampu kubeli. Malam itu, Reksa sebagian besar berbicara dengan Kirana dan menelepon salah satu rekannya. NNK, ketika aku bertanya bagaimana pekerjaannya, dia menjawab dengan nada merendahkan yang khas digunakan orang saat berbicara dengan anak-anak atau hewan peliharaan. "Ah, Pak Gunadi, sulit untuk dijelaskan. Ini bisnis serius, bukan mengurus kebun singkong." Lalu dia tertawa. Kirana mengerutkan kening dan berkata, "Reksa, ada apa?" Dia mengangkat bahu. "Aku hanya bercanda." "Kirana, tenang saja. Tetapi aku menyadari itu bukan lelucon. Itu adalah ujian. Dia menguji seberapa banyak yang bisa kutahan. Dan aku bertahan karena Kirana bahagia, karena Sania, yang saat itu baru berusia 1 tahun, terkikik di pelukanku. Dan karena aku tahu bahwa kebenaran adalah senjata yang harus ditarik pada saat yang tepat, bukan diayunkan pada setiap kesempatan.
Bulan-bulan berlalu. NNA-ku mengunjungi mereka seminggu sekali, terkadang 2 kali. Reksa sudah terbiasa denganku seperti orang terbiasa dengan perabot. Tidak diperhatikan tetapi mengganggu jika tidak pada tempatnya. Dia bahkan tidak lagi repot-repot dengan kesopanan minimal. Dia bisa saja sedang menelepon saat aku masuk, tanpa mengangguk. Dia bisa saja membahas rencana perjalanan dengan Kirana saat makan malam Maladewa, Bali, Raja Ampat dan tidak melirikku sekalipun, seolah-olah aku tidak ada di sana. Suatu hari, Kirana menyarankan agar mereka datang ke rumah kebunku. Aku punya sebidang tanah kecil di luar Jakarta, dengan rumah kayu sederhana tempat aku menanam cabai dan tomat. Reksa meringis seolah-olah diajak berlibur di selokan. Kirana, kamu serius? Katanya. Ayahmu mungkin punya toilet jongkok di luar sana, aku bisa bahaya. Kirana memucat. Aku tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Aku mengerti bahwa anak muda tidak tertarik dengan rumah kebun. Sesuatu di dalam diriku terasa sesak, bukan karena dendam pada diriku sendiri, tetapi karena melihat tatapan sedih di mata putriku. Tetapi, apa yang ku ketahui malam, berikutnya membuatku melihat situasi ini dengan cara yang sama sekali berbeda. Aku menelepon Indra Setiawan, wakilku, untuk membahas hasil kuartalan. Kami berbicara selama sekitar 40 menit, pendapatan, laba, proyek baru, tender, dan di akhir percakapan, Indra dengan santai berkata, ngomong-ngomong, Pak Gunadi, si Reksa menaikkan gajinya lagi untuk ketiga kalinya tahun ini. Ditambah, dia mengganti mobil dinasnya dengan Mercedes AMG baru dan biaya perjalanannya sangat mahal. Bulan lalu, dia terbang kelas bisnis ke Dubai. Dengan istrinya maksudku, putri bapak untuk sebuah tender. Begitulah rumornya. Aku terdiam sejenak. Dengan Kirana? Tanyaku. Dengan Ibu Kirana. Benar, Indra mengonfirmasi. Aku mencengkeram telepon begitu erat hingga buku-buku jariku memutih. Kirana tidak memberitahuku apapun tentang Dubai. Dia bilang mereka pergi mengunjungi teman-teman di pantai. Sebuah kebohongan. Kebohongan kecil, sepele, yang bisa dijelaskan, tetapi tetap saja kebohongan. Itu adalah retakan pertama yang membuatku melihat seluruh jurang. 2 minggu berikutnya, aku menghabiskan waktu mempelajari laporan keuangan Puncak Jaya lebih teliti daripada tahun-tahun sebelumnya. Aku meminta Indra untuk mengirimiku rincian pengeluaran untuk representasi, perjalanan, dan bonus untuk manajemen Puncak. Apa yang kulihat bukanlah bencana. Reksa tidak mencuri dalam arti harfiah. Dia tidak mentransfer uang ke rekening luar negeri atau memalsukan dokumen. Dia hanya hidup dari uang perusahaan seolah-olah itu adalah dompet pribadinya. Makan malam dengan klien di restoran yang tagihan rata-ratanya setara dengan gaji sebulan seorang insinyur, penerbangan kelas bisnis di rute yang kelas ekonominya sudah lebih dari cukup, bonus yang dia berikan pada dirinya sendiri, memanfaatkan fakta bahwa Dewan Direksi secara formal menyetujui setiap keputusannya. Mereka tidak tahu bahwa di balik fasad yang gemerlap itu ada seorang lelaki tua pendiam dari Bekasi. Jumlah total yang terkumpul selama setahun terakhir cukup besar, sekitar 3,6 miliar rupiah di luar ketentuan yang disepakati. Dia tidak mencuri, tetapi dia juga tidak mendapatkan uang itu. Dia mengambilnya karena dia bisa, karena dia pikir dia pantas mendapatkannya, karena tidak ada yang berani menolaknya. Aku duduk di dapurku, memandangi hasil cetakan yang tersebar di atas taplak meja plastik. Aku duduk di samping secangkir teh dingin dan berpikir. Lalu lintas menderu di luar, seseorang sedang berjalan dengan anjing di tangga. Suara sinetron terdengar samar dari apartemen sebelah. Malam yang biasa bagi seorang lelaki tua biasa. Aku bisa saja menelepon Indra dan berkata, pecat dia. Hanya satu kata. Dan Reksa akan kehilangan pekerjaannya lebih cepat daripada dia menghabiskan kopi paginya. Tapi aku tidak menelepon. Bagiku, ada hal lain yang lebih penting. Aku perlu melihat siapa pria ini sebenarnya. Bukan di tempat kerja, di mana dia memainkan peran sebagai eksekutif yang sukses, bukan juga di rumah bersama Kirana, di mana dia memainkan peran sebagai suami yang penuh kasih, tetapi dalam situasi di mana dia tidak akan kehilangan apa-apa dan tidak mendapatkan apa-apa, di mana satu-satunya ukuran adalah kemanusiaannya atau ketiadaannya. Kemudian Kirana menelepon. Suaranya ceria, berdering seperti lonceng diembus angin. Ayah,
Kami punya kabar baik. Reksa ingin ayah bertemu orang tuanya. Mereka akan datang dari Semarang minggu depan. Kita akan makan malam bersama. Ayah mau datang? Aku terdiam sejenak. Mereka sudah menikah selama 3 tahun. Dan selama itu, aku belum pernah bertemu orang tuanya. Aku hanya pernah mendengar tentang mereka. Ayahnya, Wahyu Santoso, adalah seorang pensiunan tentara. Ibunya, Ningsih, adalah seorang ibu rumah tangga. Reksa jarang menyebut mereka dan tidak dengan kehangatan. Tentu saja aku akan datang, kataku. Kapan? Kirana menyebutkan hari. Sabtu, 9 hari lagi. Hanya ayahnya yang ragu. Reksa tampak sedikit gugup. Orang tuanya, ya, mereka sedikit kuno. Reksa ingin semuanya berjalan lancar. Aku mengerti. Reksa tidak ingin orang tuanya melihat apartemenku di Bekasi, jaket usangku, dan caraku yang seperti orang yang tidak pernah tahu bedanya antara garpu ikan dan garpu daging. Jangan khawatir, sayang, kataku pelan. Aku akan bersikap baik. Dia tertawa. Aku menutup telepon dan melihat cetakan angka-angka itu selama 9 hari. Itu lebih dari cukup. Selama 9 hari itu, aku menyelesaikan beberapa hal. Pertama, aku meminta Indra untuk menyiapkan laporan audit penuh atas aktivitas CEO selama 2 tahun terakhir. Bukan untuk pemecatan, tetapi untuk informasi. Kedua, aku menemukan kembali file pribadi Reksa, resumenya, surat rekomendasinya, dan ketentuan kontraknya. Ketiga, aku mencari tahu tentang keluarganya. Tidak ada yang ilegal. Aku hanya ingin tahu dengan siapa aku akan duduk semeja. Wahyu Santoso memang seorang tentara, seorang letnan kolonel purnawirawan, tetapi inilah detail yang tidak pernah disebutkan Reksa. Setelah pensiun dari tentara, ayahnya membuka usaha kecil di Semarang, sebuah bengkel dan tambal ban. Bisnis biasa, gaji yang cukup untuk hidup, tetapi tidak lebih. Ningsih bekerja sebagai akuntan di sebuah klinik sampai pensiun. Mereka adalah orang-orang biasa, pekerja keras, bukan bangsawan. Reksa, tampaknya, malu pada mereka sama seperti dia malu padaku, tetapi karena alasan yang berbeda. Jika dia menganggapku sebagai pecundang yang menyedihkan, dia menganggap orang tuanya sebagai orang desa yang sederhana yang harus dijauhkan dari kehidupan Jakartanya. Makan malam tiba, hari Sabtu, aku mengenakan setelan terbaikku. Satu-satunya yang kumiliki abu-abu, sedikit kusut, dibeli sekitar 7 tahun lalu untuk suatu acara. Aku mengenakan kemeja putih, tanpa dasi, dan menyemir sepatuku, tetapi sepatu itu tetap tidak terlihat lebih baik. Aku melihat diriku di cermin di lorong, seorang pria tua dengan rambut beruban, keriput, dan mata yang ramah, sedikit lelah. Tidak ada yang akan menduga bahwa dengan satu panggilan telepon, pria ini bisa menghancurkan karier dan kehidupan siapapun yang duduk di mejanya hari ini. Aku tersenyum pada bayanganku di cermin. Ini akan menjadi malam yang menarik. Aku tiba dengan taksi. Taksi biasa, bukan kelas bisnis. Aku naik ke lantai 6 dan menekan bel. Kirana membuka pintu. Cantik. Dalam gaun biru tua, rambutnya disanggul rapi, kalung emas tipis di lehernya. Kalung yang kuberikan untuk ulang tahunnya yang ke-30. Ayah. Dia memelukku, dan untuk sesaat, seluruh dunia terasa menyusut dalam pelukannya yang hangat. Aroma parfumnya, kehangatan pipinya, kata-katanya yang lembut. Aku senang, ayah datang. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan masuk. Lorong itu beraroma daging dan rempah-rempah. Kirana sedang memasak hidangan andalannya, iga kambing panggang dengan rosemary. Sebuah jaket aneh tergantung di gantungan, berat, berwarna gelap, berbau parfum murah dan perjalanan panjang. Orang tua Reksa sudah ada di sana. Mereka duduk di ruang tamu di sofa kulit besar, yang harganya mungkin lebih mahal dari apartemenku. Wahyu Santoso adalah pria kekar berusia sekitar 65 tahun dengan rambut cepak ala militer dan tangan yang jelas terbiasa bekerja keras. Ningsih adalah wanita mungil dan rapi, dengan rambut dicat warna coklat kastanye dan tatapan tajam yang menilai dia yang pertama berdiri untuk menyambutku. "Bapak Gunadi, kan?" tanyanya, mengulurkan tangan dengan ekspresi seolah-olah sedang menyentuh sesuatu yang meragukan.
Senang bertemu Anda. Reksa sudah bercerita tentang Bapak. Wahyu Santoso mengangguk tanpa bangkit dari sofa dan menjabat tanganku singkat dan kuat. Malam, katanya, dan langsung kembali menatap televisi yang suaranya dimatikan. NN Reksa keluar dari dapur dengan sebotol anggur, tampaknya dari Italia, dilihat dari labelnya, dan dia mengenakan celana mahal dan kemeja dengan lengan digulung. Dia menatapku, lalu ke sepatuku, yang telah kulepas dan kuletakkan rapi di ambang pintu, dan bibirnya sedikit menipis. "Pak Gunadi, silakan masuk," katanya dengan nada tuan rumah yang ramah. "NN Dane, bukan karena keinginan, duduk di sini." Dia menunjuk ke sebuah kursi di ujung meja, paling jauh dari pusat, di dekat pintu dapur. Tempat untuk pria yang ditoleransi, tetapi tidak dihargai. Aku duduk, berterima kasih padanya, dan meletakkan tanganku di pangkuanku. Setengah jam pertama berlalu dalam kesopanan yang canggung. Kirana sibuk bolak-balik antara dapur dan ruang tamu, membawa makanan ringan dan menuangkan minuman. NN Sania sedang tidur di kamar anak. Syukurlah, dia terlalu kecil untuk merasakan ketegangan yang menyelimuti udara, seperti bau mesiu di dekat api. Ningsih bertanya pada Kirana tentang apartemen. Berapa harganya? Berapa meter perseginya? Perbaikan apa yang telah dilakukan? Setiap pertanyaan terdengar seperti inventarisasi. Wahyu Santoso diam, memakan saladnya, dan sesekali mengangguk. NN Reksa duduk di kepala meja, wajahnya berseri-seri karena kepuasan. Dia berada di elemennya, pria yang kuat, memamerkan prestasinya kepada orang tuanya. Aku hanyalah bagian dari latar belakang. Bukti nyata bahwa istrinya berasal dari keluarga sederhana, dan oleh karena itu semua yang mereka capai sepenuhnya berkat Reksa. Percakapan mencapai puncaknya, dan giliranku tiba. Ningsih menoleh padaku dengan senyum yang digunakan oleh wanita tipe tertentu ketika mereka ingin terlihat manis, tetapi sebenarnya sedang bersiap untuk melancarkan serangan. "Pak Gunadi, apa pekerjaan Bapak?" tanyanya sambil menggigit sepotong roti. "Saya kira sudah pensiun." Aku mengangguk. "Pensiun? Ya, kehidupan pensiunan yang membosankan. Menonton TV, berjalan-jalan, memberi makan merpati." NN Ningsih melirik Reksa sekilas. Dia mengangkat bahu sedikit, seolah berkata, "Sudah kubilang." Wahyu Santoso menatapku dengan minat yang tampak untuk pertama kalinya malam itu. Aku tersenyum. Saya bekerja di konstruksi seumur hidup saya. Aku pernah memasang ubin, plesteran, lalu menjadi mandor. Itu benar. NN aku memang memulai seperti itu. Aku hanya tidak menyebutkan di mana aku berakhir. Ningsih mengerucutkan bibirnya, seolah baru saja menelan jeruk nipis. "Wah, konstruksi itu pekerjaan yang berat," katanya dengan nada yang digunakan orang ketika berbicara tentang sesuatu yang menyedihkan tetapi jauh, seperti kelaparan di Afrika. Reksa menuangkan anggur ke gelas, mengangkat gelasnya, dan berkata, "Untuk keluarga kita, karena akhirnya kita semua ada di sini, semua orang bersulang." NNA, ku menyesap anggur. Rasanya enak, asam ringan, dengan aroma buah blackcurrant. Sebotol mungkin harganya jutaan. Aku bertanya-tanya, apakah uang ini dari Puncak Jaya atau dari kantongnya sendiri? Namun, aku sudah tahu jawabannya. Kirana meletakkan iga kambing di atas meja, keemasan, dengan kulit renyah, mengeluarkan aroma yang bahkan membuat Wahyu Santoso memperhatikan. Dia mulai memotong, menata potongan-potongan di piring. Dia meletakkan potongan terbesar di piringku dan mengedipkan mata. "Putriku, putri pintarku." Dia tidak melihat apa yang kulihat, dan aku masih belum tahu apakah aku harus menunjukkannya padanya. Suasana di meja makan perlahan berubah. Anggur membuat semua orang lebih mudah berbicara. Dan Ningsih, setelah 2 gelas, mulai mengatakan hal-hal yang tampaknya telah dia pikirkan sepanjang malam, tetapi ditahan. NN Reksa adalah kebanggaan keluarga kami. Katanya, menatapku dengan tatapan khusus yang telah kupelajari untuk kukenali selama bertahun-tahun dalam bisnis. "Aku akan mempermalukanmu, tetapi aku akan melakukannya dengan indah." CEO perusahaan besar pada usia 34 tahun. Anda tahu, Pak Gunadi, itu level yang berbeda. Dia mencapai segalanya sendiri, sepenuhnya mandiri.
Dia mengucapkan kata itu seolah-olah sedang memaku-paku. Sendiri. Tidak seperti beberapa orang yang menghabiskan seluruh hidup mereka memasang ubin, aku mengangguk dengan senyum paling ramah yang bisa kukumpulkan. Tentu saja, Bu Ningsih, Reksa hebat, Kirana sangat bangga padanya. Reksa menerima pujian dengan sikap seseorang yang terbiasa dipuji seperti kopi paginya. NN dibutuhkan, tetapi tidak mengejutkan. Wahyu Santoso juga terbuka. Ternyata dia tidak begitu senang dengan karier militernya. Mereka mempromosikannya menjadi letnan kolonel dan kemudian menyingkirkannya, katanya. Tapi Reksa, tidak seperti kita, naik pangkat. Wahyu Santoso mengatakan ini tanpa ironi, dengan kebanggaan tulus, tetapi ada sesuatu yang lain dalam suaranya, rasa hormat dan kekaguman terhadap putranya sendiri, yang telah naik begitu tinggi hingga memandang rendah orang tuanya. Aku mengenali ketakutan ini. Aku pernah melihatnya di mata para mandor ketika manajemen datang ke lokasi mereka. Ketakutan bercampur dengan harapan bahwa jika kamu cukup patuh, mereka tidak akan menyentuhmu. Kemudian, Ningsih bertanya tentang apartemen. Dan Bapak, Pak Gunadi, tinggal di Bekasi? Ya, dia menegaskan, seolah-olah sedang memeriksa koordinat posisi musuh. Reksa berkata, apartemen 2 kamar. Aku mengonfirmasi, dia menghela napas. Pasti akan lebih baik untuk punya tempat tinggal yang lebih baik. Mungkin Reksa akan membantu suatu hari nanti. Ya Reksa, dia menoleh ke putranya. Reksa menyeringai dan mengatakan sesuatu yang membuatku harus berusaha keras untuk tetap tenang. Bu, apa yang bisa kulakukan? Pak Gunadi sudah terbiasa dengan kehidupannya. Dia menyukainya di sana. Benar kan, Pak Gunadi? Merpati, bangku taman, pensiun, romantis. Dia mengatakannya dengan kenikmatan yang jelas, dengan sentuhan kepuasan yang membuat telingaku berdengung sejenak. Aku menelan ludah. Daging kambing di mulutku terasa hambar seperti kapas. Tapi aku tersenyum dan mengangguk. Aku benar-benar menyukainya. Kirana duduk diam. Aku melihatnya memutar-mutar serbetnya di bawah meja, tanda ketidaknyamanan. Dia tidak ikut campur, tetapi pipinya sedikit memerah, dan aku tahu dia malu. Bukan karena aku, tetapi karena mereka. Karena apa yang mereka lakukan pada pria yang dicintainya, dan dia tidak bisa mengatakannya di depan mereka. Aku meletakkan tanganku di atas tangannya di bawah meja dan meremasnya dengan lembut. Dia menatapku, dan di matanya, aku melihat air mata yang ditahannya agar tidak jatuh. Aku menggelengkan kepala sedikit. Semuanya baik-baik saja. Dia mengangguk dan berpaling, berpura-pura merapikan rambutnya. Makan malam berlanjut. Percakapan beralih ke uang, topik favorit Ningsih. Dia bertanya pada Reksa tentang gajinya, bonusnya, dan mobilnya. Reksa menjawab dengan kebanggaan malas, menyebutkan angka-angka yang kukenal, karena aku telah menyetujuinya. Atau lebih tepatnya, karena aku telah mengizinkan Indra untuk menyetujuinya, mempercayai penilaiannya. Sekarang aku menyadari bahwa kepercayaanku tidak digunakan seperti yang kuharapkan. Ningsih menggelengkan kepala, mendecakkan lidahnya dengan kagum, dan setiap 5 menit melirikku, seolah-olah membandingkanku dengan putranya, seperti salinan murah dibandingkan dengan aslinya. Nitu bahkan tidak menyinggung. Sebaliknya, itu sangat informatif. Aku mengamatinya seperti seorang ahli entomologi mengamati kumbang yang sedang dipelajarinya, tanpa kebencian, tetapi dengan minat profesional. Dan kemudian, Ningsih meletakkan sebuah amplop di atas meja. Amplop putih biasa, tebal, tanpa tulisan apapun. Dia meletakkannya di antara 2 piring dengan kehati-hatian seseorang yang telah lama melatih gerakan ini. Semua orang terdiam. Bahkan Wahyu Santoso mengangkat kepalanya dari iga kambingnya dan menatap istrinya dengan ekspresi yang kuduga berarti, ini dia dimulai. Reksa mengerutkan kening. Bu, apa ini? Ningsih menegakkan tubuh, membusungkan dadanya, dan berbicara dengan suara khidmat. Jenis suara yang digunakan orang untuk mengumumkan putusan atau bersulang di acara peringatan. Ini adalah hadiah kami untuk Kirana dan Reksa. Valera dan aku memutuskan bahwa karena kita adalah keluarga, kita harus melakukan bagian kita. Kirana meraih amplop itu. Tetapi Ningsih dengan lembut. Reksa mengambil amplop itu, membolak-balikkannya di tangannya, dan membukanya.
Di dalamnya ada selembar kertas terlipat. Dia membukanya, meliriknya, dan mengangkat alis. "NN Bu," dia memulai, dan Ningsih mengangguk dengan senyum kemenangan. "Ya, kami menjual bengkel dan tambal ban Pak Wahyu, semua uangnya ada di sini. 440 juta rupiah. Untuk uang muka rumah, kami ingin Sania punya rumah sendiri dengan taman, bukan apartemen. Dan agar Reksa tidak harus menanggung beban seluruh keluarga sendirian." Dia berhenti dan menatapku, karena tampaknya tidak ada orang lain yang bisa dia andalkan untuk membantu. NN kata-kata itu jatuh di atas meja lebih keras daripada amplop itu sendiri. Kirana meringis seolah-olah dipukul. Wahyu Santoso mendengus dan menatap piringnya. Reksa memandang dari ibunya ke aku dan kembali ke ibunya. Aku melihat sesuatu yang baru di matanya. Bukan superioritas, bukan penghinaan, tetapi perhitungan. Dia menimbang situasi, bertanya-tanya seberapa jauh ibunya akan melangkah dan apakah layak untuk menghentikannya, dan memutuskan tidak layak. Dia diam. Aku juga. NN keheningan berlangsung sekitar 5 detik. Tetapi itu cukup bagiku untuk mendengar semua yang perlu kudengar. Mereka telah menjual bisnis mereka. Satu-satunya sumber pendapatan keluarga Santoso telah dijual agar Reksa bisa mendapatkan rumah, 440 juta. Bagi mereka, itu adalah seluruh hidup mereka, seluruh tabungan mereka yang disisihkan untuk masa-masa sulit. Dan Ningsih duduk di sana menatapku dengan kemenangan karena dia telah berkorban untuk keluarga, sementara aku, seorang lelaki tua miskin, bahkan tidak bisa melakukan itu. NN aku merasa sulit bernapas, bukan karena dendam, tetapi karena kepahitan. Orang-orang ini sederhana dan secara umum tidak jahat. Mereka hanya menginginkan kehidupan yang baik untuk putra mereka. Mereka menjual segalanya agar putra mereka bisa membeli rumah dengan taman untuk cucu perempuan mereka. Namun mereka tidak tahu, dan Reksa tidak repot-repot memberitahu mereka bahwa apartemen tempat mereka duduk dibayar olehku, bahwa perusahaan di mana putra mereka, sang CEO, bekerja juga dimiliki olehku, dan bahwa 440 juta itu lebih sedikit dari yang dihabiskan Reksa untuk perjalanan bisnis ke Dubai dalam 1 kuartal. Mereka tidak tahu, dan Reksa sangat senang dengan itu. NN Kirana angkat bicara terlebih dahulu. Suaranya kecil dan tegang, seperti tali yang akan putus. "Bu Ningsih, Pak Wahyu, terima kasih, tapi kami tidak bisa menerimanya. Bapak dan Ibu sudah menjual usaha. Ini uang Bapak dan Ibu. Kalian lebih membutuhkannya." Ningsih melambaikan tangannya. "Kirana, apa yang kamu lakukan? Kami sudah memutuskan semuanya. Kami tidak butuh banyak. Kami punya pensiun, kami akan bertahan, tetapi kamu butuh rumah. Dengan anak kecil, apartemen itu sempit dan lagi pula, dia menatapku lagi. Karena tidak ada yang bisa diberikan dari pihak lain, kami ingin menunjukkan bahwa setidaknya keluarga kami tahu cara mengurus diri sendiri. NN pukulan yang tepat, profesional, dan kejam. Tidak ada yang bisa diberikan dari pihak lain. Aku, seorang lelaki tua miskin yang hidup dari pensiun dan memberi makan merpati, kedua tinjuku terkepal di bawah meja. Bukan karena marah, tetapi karena menahan tawa. Itu sangat tidak masuk akal, sangat konyol, sehingga bahkan terasa tidak nyata, seolah-olah aku sedang menonton pertunjukan teater dan lupa bahwa aku ada di atas panggung NN 440 juta rupiah. Seluruh kekayaan mereka. Kekayaan pribadiku saat itu diperkirakan sekitar 1,5 triliun rupiah. Aku bisa membelikan Reksa bukan hanya rumah, tetapi seluruh desa dengan danau dan helipad. Tapi aku duduk di sana dan tersenyum, seperti lelaki tua miskin yang mereka pikirkan tentangku. Reksa akhirnya berbicara. Dia menyisihkan amplop itu, menatap ibunya dengan rasa terima kasih yang lembut, dan berkata, "Terima kasih Bu, terima kasih Pak, kami sangat berterima kasih. NN kami benar-benar sangat berterima kasih." Lalu dia menoleh padaku. Dan kemudian, sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Dia tidak hanya diam, dia menyerang. "Pak Gunadi," dia memulai dengan suara manajer yang tenang. "Orang tuaku menjual bisnis mereka untuk keluarga kita. Saya mengerti bahwa Bapak memiliki peluang yang berbeda, lebih sederhana, tetapi mungkin Bapak bisa melakukan sesuatu, setidaknya secara simbolis menjual rumah kebun itu. Lahan kecil di luar Jakarta itu.
Tentu saja, itu tidak akan banyak, tetapi itu akan menjadi isyarat yang baik. Lagi pula, Kirana adalah putri Bapak. Dia mengatakan ini dengan tenang, tegas, seolah-olah sedang dalam pertemuan, membahas pemotongan anggaran. Jual rumah kebun itu, Pak Tua. Tunjukkan bahwa kamu setidaknya berguna untuk sesuatu. Aku menatapnya lama dan perlahan. 3 tahun terakhir melintas di benak. Enen senyum merendahkan. Sepatu bot di pintu. Komentar tentang singkong dan bangku taman, tempat duduk di ujung meja. Angka-angka muncul. Kelebihan anggaran 3,6 miliar. Mercedes AMG, kelas bisnis Dubai. Kirana melintas, matanya menunduk, serbetnya terpilin, keheningannya yang penuh beban. Dan pada saat itu, sesuatu di dalam diriku hancur. Bukan kemarahan, tidak. Kemarahan telah lama berlalu. Ketenangan yang dingin, tekad, dan pemahaman bahwa inilah saat yang setimpal dengan 3 tahun diam. Tapi aku tidak langsung bertindak. Aku menarik napas dalam-dalam, perlahan, seperti sebelum menyelam, dan berkata, "Reksa, kamu benar. Aku perlu memikirkan apa yang bisa kulakukan untuk keluarga. Beri aku waktu sebentar." Aku bangkit dari meja, pergi ke lorong, dan mengeluarkan ponsel dari saku jaketku. Aku menekan nomor Indra Setiawan. Dia mengangkat pada dering kedua. "Indra," kataku pelan, "kamu di mana? Aku ingin kamu datang ke alamat yang akan kukirim sekarang, dan bawa map itu ya, yang itu. Dan salinan dokumen pendirian Puncak Jaya juga, dengan stempelnya, ya, aku serius, aku tunggu dalam 40 menit. Aku menutup telepon, mengirim alamat, dan kembali ke meja. 40 menit itu adalah yang terpanjang dalam hidupku. Aku duduk di sana, memakan hidangan penutup. Kirana membuat kue lapis legit. Dan aku mendengarkan Ningsih bercerita tentang bagaimana Reksa pernah memenangkan Olimpiade Matematika saat masih kecil. Wahyu Santoso mengeluarkan ponsel tua dari sakunya dan menunjukkan foto Reksa berseragam tentara. Ternyata dia pernah menjalani wajib militer selama setahun. Satu-satunya di unit yang mendapat pengakuan dari komandan resimen, kata Wahyu Santoso dengan bangga. Reksa melambaikan tangannya dengan merendahkan. "Pak, sudah cukup. Itu sudah 100 tahun yang lalu, tapi aku melihat sedikit kekesalan dalam suaranya. Belum cukup, kalau boleh jujur, kataku, tapi cukup sudah tidak penting lagi. Aku sudah melewati fase itu." Kirana menuangkan teh dan diam. Dia merasa ada yang tidak beres. Aku tahu dari caranya terus melirikku, seolah-olah memeriksa apakah aku sudah pergi. Aku tidak pergi, aku menunggu. Tepat 42 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Reksa mengerutkan kening. "Siapa itu?" "Kita tidak mengharapkan siapapun." Kirana mengangkat bahu. Aku diam-diam bangkit dan pergi membuka pintu. Indra Setiawan berdiri di ambang pintu. Seorang pria tinggi kurus berusia sekitar 52 tahun, mengenakan jaket gelap mahal dan membawa tas kulit. Wajahnya tenang, hampir tanpa ekspresi, tetapi matanya berbinar. Dia tahu mengapa dia ada di sana, dan dia menyukainya. "Pak Gunadi," katanya pelan, "saya sudah membawa semuanya, seperti yang Bapak minta." Aku mengangguk dan mempersilakannya masuk ke apartemen. Kami masuk ke ruang tamu bersama. Reaksi itu instan. Reksa melihat Indra dan wajahnya memucat. Warna wajahnya terkuras dalam sekejap, seolah-olah seseorang baru saja mencabut sumbat dari wastafel. Dia perlahan meletakkan gelas anggurnya, dan aku melihat jari-jarinya bergetar. Indra Setiawan adalah atasan langsungnya, orang yang Reksa sebagai CEO temui setiap minggu dalam rapat dan laporkan kinerjanya. Dan pria ini sekarang berdiri di apartemen Reksa, di samping ayah mertuanya yang miskin, memegang tas penuh dokumen. "Pak Indra," Reksa berhasil berkata, "apa yang Anda lakukan di sini?" Indra menatap Reksa, lalu padaku, lalu kembali ke Reksa. "Selamat malam, Pak Reksa," katanya dengan suara profesional yang tenang. "Saya datang atas undangan pemilik perusahaan." Hening. Keheningan yang total dan bergema, kecuali detak jam dinding dan gemerisik serbet Ningsih. Reksa melirikku. Aku berdiri di ambang pintu, lengan terlipat di dada. Di saku jaketku yang kusut, ada ponsel yang kugunakan untuk menjalankan perusahaan beromzet 2,3 triliun. Di kakiku ada sepatu yang sama yang membuatnya begitu meremehkanku.
NN wajahnya menunjukkan ketenangan yang familiar ketika tidak perlu lagi berpura-pura. "Pemilik mana?" tanya Reksa dengan suara serak. Indra membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah map, meletakkannya di atas meja di sebelah amplop Ningsih. "Bapak Gunadi Prawiro," kata Indra, pendiri dan satu-satunya pemilik manfaat dari PT Grup Puncak Jaya, pemilik 100% saham sejak tahun 1992. NN dia membuka map itu dan menunjuk ke halaman pertama, akta pendirian perusahaan dengan tanda tangan dan stempelku. Di sebelahnya ada kutipan terbaru dari daftar perusahaan. Berikutnya adalah salinan anggaran dasar. Semuanya ada di sana, semuanya nyata. Dan selama ini, 3 tahun pernikahan, 3 tahun makan malam, 3 tahun kakek dan merpati, pria yang dianggap Reksa sebagai orang tua miskin adalah bosnya. NN Reksa tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melihat dokumen-dokumen itu, lalu padaku, lalu kembali ke dokumen. Dan wajahnya melewati begitu banyak emosi sehingga jika tidak begitu pahit, itu akan lucu. Pertama, ketidakpercayaan, lalu kesadaran, lalu kengerian, lalu keputusasaan, dan akhirnya kemarahan. Kemarahan yang membara dan gelap dari seseorang yang menyadari bahwa dia telah dikalahkan di semua lini dan tidak bisa berbuat apa-apa. NN Ningsih adalah orang pertama yang memecah keheningan. Dia melihat dokumen, lalu padaku, lalu pada Reksa. "Ibu tidak mengerti," katanya. "Apa artinya ini? Perusahaan apa? Apa hubungannya Reksa dengan ini?" Reksa menelan ludah. Jakunnya naik turun seperti pelampung pancing. "Bu," katanya pelan, "saya bekerja sebagai direktur utama di perusahaan Pak Gunadi. NN dia adalah pemilik Puncak Jaya." Jeda. Ningsih perlahan menoleh padaku. Matanya melebar seperti piring, mulutnya sedikit terbuka, memperlihatkan gigi emas di bagian dalam. "Anda," bisiknya. "Anda pemilik perusahaan itu?" Aku mengangguk. Perusahaan itu, Grup Konstruksi Puncak Jaya, didirikan tahun 1992, omzet tahunan 2,3 triliun, 6.000 karyawan. NN-nya, Bu Ningsih, ini perusahaan saya. Dan Reksa Aditama adalah karyawan saya. Wahyu Santoso, yang selama ini mendengarkan dalam diam, perlahan meletakkan garpunya. Garpu itu menyentuh tepi piring dengan bunyi denting tipis, seperti kaca pecah. Dia menatap putranya, dan di matanya, aku tidak melihat keterkejutan, tetapi pemahaman. Pemahaman yang berat dan suram dari seorang pria yang mulai menyadari skala bencana. "NN Reksa," katanya pelan. "Kamu tahu?" Reksa menggelengkan kepala. "Tidak, saya tidak tahu. Saya sama sekali tidak tahu." Suaranya bergetar. Dia mengepalkan tinjunya di atas meja. Buku-buku jarinya memutih. Aku bisa melihat pikirannya bekerja, cepat, panik menghitung pilihan. Apa yang harus dikatakan, bagaimana keluar dari situasi ini, bagaimana menyelamatkan muka, tapi tidak ada pilihan. Dokumen-dokumen ada di meja, Indra berdiri di sampingku, dan aku akhirnya bukan lagi dekorasi. NN Kirana duduk dengan kedua telapak tangan menutupi wajahnya. Air mata mengalir di antara jari-jarinya, tetapi dia tidak bersuara. Aku mendekatinya, membungkuk dan berkata pelan, "Maafkan ayah, sayang. Seharusnya ayah memberitahumu lebih awal." "Maafkan ayah." Dia menatapku dengan mata basah dan menggelengkan kepala. "Ayah, kenapa? Kenapa ayah menyembunyikan ini?" Aku memegang tangannya. NN telapak tangannya sedingin es. "Karena aku ingin melihat kebenaran," kataku, "dan aku ingin kamu juga melihatnya. Bukan dari ceritaku, tapi dengan matamu sendiri. Bagaimana mereka memperlakukan seseorang yang mereka anggap lemah dan miskin. Karena begitulah cara mereka akan memperlakukanmu. Jika suatu hari nanti kamu mendapati dirimu tanpa uang, tanpa pelindung, tanpaku." NN Kirana terisak dan meremas tanganku. Ningsih akhirnya sadar. Wajahnya beralih dari syok ke penghinaan dan kembali lagi, dan akhirnya berhenti pada ekspresi yang paling dikenalnya. "Tunggu," katanya, suaranya melengking. "Jika Anda pemiliknya, lalu mengapa Anda? Mengapa Anda berpura-pura menjadi pengemis selama ini? Lelucon macam apa ini? Anda menipu kami?" Suaranya bergetar karena marah. NN itulah Ningsih. Bukan malu atas apa yang telah dilakukannya, tetapi marah pada orang yang membiarkannya melakukannya. Bukan aku yang salah,
tetapi kamu yang menipuku. Reaksi khas seseorang yang terbiasa menyalahkan orang lain atas kegagalannya sendiri. Aku berdiri tegak dan menatapnya dengan tenang, tanpa berkedip. "Bu Ningsih," kataku. Suaraku datar. Aku tidak menipu siapapun. Aku hanya menjalani hidupku, sederhana, tanpa pamer. Aku tidak perlu jam tangan seharga miliaran untuk membuktikan nilaiku padamu. Aku tidak sedang berakting. Aku hanya memberimu kesempatan untuk menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Dan kamu menunjukkannya. Kamu datang ke rumahku, ke apartemen yang kubelikan untuk putriku, dan merasa berhak untuk menghinaku hanya karena aku tua, karena aku berpakaian sederhana, dan tinggal di Bekasi. Ibu meletakkan amplop berisi 440 juta di atas meja, uang yang ibu ambil dari suamimu dengan menjual bisnisnya, dan menatapku seolah-olah aku wajib berdiri dan bertepuk tangan. Dan putramu, menantuku dan karyawanku, diam-diam menonton. Tidak, lebih buruk. Dia ikut serta. Dia menyarankan agar aku menjual rumah kebunku, orang yang membayarnya. Aku berhenti. Ruangan itu begitu sunyi, sehingga aku bisa mendengar detak jantungku. Indra berdiri bersandar di dinding, diam seperti penjaga. Kirana duduk di sana, menatapku dengan mata terbelalak. Ningsih membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi aku memotongnya. Aku mengambil dokumen lain dari map dan meletakkannya di depan Reksa. Ini adalah hasil audit pengeluaranmu selama 2 tahun terakhir, Reksa. Kelebihan 3,6 miliar rupiah dari ketentuan kontrak yang disepakati. Perjalanan ke Dubai, kelas bisnis, bersama istrimu, dibayar oleh perusahaan. Makan malam di restoran dengan tagihan rata-rata 25 juta rupiah. Mobil dinas, Mercedes AMG yang kamu ganti tanpa persetujuan dewan direksi, bonus yang kau berikan pada dirimu sendiri. Semuanya didokumentasikan, semuanya dikonfirmasi. Apakah kamu ingin aku menunjukkan pada ibumu untuk apa kamu menghabiskan uang perusahaan sementara dia menjual bengkel untuk membantu putranya? Reksa menatap dokumen itu. Tangannya gemetar, wajahnya pucat dan basah, seperti dinding di ruang bawah tanah yang lembab. Dia membuka mulut, lalu menutupnya, lalu membukanya lagi. "Pak Gunadi," dia memulai, suaranya bergetar. Saya bisa menjelaskan semuanya. Itu adalah biaya bisnis. Itu praktik normal untuk perusahaan sekali berkami. Aku mengangkat tangan, menghentikannya hanya dengan satu gerakan. Gerakan yang sama yang kugunakan untuk menghentikan pekerja konstruksi di lokasi 30 tahun yang lalu ketika mereka mulai berbicara omong kosong. Reksa, kataku pelan, jangan, aku sudah di industri ini selama 30 tahun. Aku tahu apa itu biaya representasi, dan aku tahu apa itu pencurian. Apa yang kamu lakukan berada di area abu-abu, bukan kejahatan, tapi tidak jujur. Kamu tidak mencuri. Kamu hanya mengambil apapun yang ada di sekitarmu karena kamu pikir tidak ada yang melihat, tetapi sebenarnya ada yang mengawasi sepanjang waktu. Ningsih mencengkeram amplop itu, seolah-olah itu adalah pelampung penyelamat. Reksa, bisiknya. Apa yang dia bicarakan? 3,6 miliar. Kamu mencuri? Reksa melompat dari kursinya. Aku tidak mencuri, teriaknya. Itu omong kosong. Itu biaya normal. Semua orang melakukannya. Suaranya melengking menjadi teriakan, dan dalam teriakan itu aku tidak mendengar kepercayaan diri, tetapi kepanikan. Kepanikan seorang pria yang telah duduk di singgasana orang lain selama 3 tahun dan tiba-tiba melihat pemilik sebenarnya datang. Wahyu Santoso bangkit dari sofa dengan berat. Dia berjalan ke meja, mengambil laporan audit, dan mulai membaca. Bibirnya bergerak saat dia membaca angka-angka. Lalu dia menatap putranya. Dan di mata itu, di mata prajurit tua yang telah mengajarkan kejujuran pada putranya sepanjang hidupnya, aku melihat rasa sakit yang murni dan tidak tercemar. 3,6 miliar, ulang Wahyu Santoso. Dan kami menjual bengkel seharga 440 juta untuk membantumu. Reksa memalingkan wajahnya. Dia berdiri di dekat jendela, menatap kegelapan di luar, bahunya bergetar bukan karena air mata tetapi karena amarah. Marah pada dirinya sendiri, padaku,
pada seluruh dunia yang tiba-tiba berhenti berputar di sekelilingnya. Kirana berdiri. Suaranya kecil tapi tegas. Aku mengenali suara itu. Itulah yang dikatakan ibunya ketika dia membuat keputusan akhir. "Reksa," katanya. "Lihat aku." Dia tidak berbalik. "Reksa," ulangnya, lebih keras. Dia berbalik perlahan, wajahnya berkerut. "Kamu tahu ayahku orang sederhana, namun kamu menghinanya setiap hari. Kamu tahu, orang tuamu menjual semua yang mereka miliki, dan kamu mengambil uang mereka, meskipun kamu menghabiskan lebih dari itu hanya untuk satu makan malam. Kamu menyarankan untuk menjual rumah kebun ayahku? Rumah kebun? Kepada seseorang yang, seperti yang kamu tahu sekarang, adalah pemilik perusahaan tempat kamu bekerja sebagai CEO. Katakan padaku satu hal. Reksa, hanya satu hal. Pernahkah kamu menghormati siapapun selain dirimu sendiri?" Reksa menatapnya. Matanya menjadi gelap. Mungkin karena malu, mungkin karena penyesalan, atau mungkin hanya karena takut kehilangan segalanya. Dia menjilat bibirnya yang kering dan berkata, "Kirana, aku mencintaimu. Kamu tahu ini semua hanya salah paham. Kita bisa." Kirana mengangkat tangannya. Gerakan yang sama persis denganku. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. "Bukan sekarang, Reksa. Aku tidak tahu apa yang kuinginkan. Aku butuh waktu. Teta. Tetapi sekarang aku ingin kamu diam. Bisakah kamu melakukan itu? Diam saja." Dia terdiam. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Reksa Aditama, CEO bergelar MBA, pria dengan tangan besi dan lidah yang tajam, terdiam, bukan karena dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi karena satu-satunya wanita yang benar-benar penting baginya memintanya untuk diam. Aku menoleh ke Indra. "Pak Indra, terima kasih, Anda bisa pergi. Kita akan bicarakan ini besok." Indra mengangguk, mengambil tasnya, dan pergi sepelan kedatangannya. Aku duduk di meja. Amplop Ningsih masih tergeletak di antara piring-piring. Sebuah persegi panjang putih dengan 440 juta rupiah hasil kerja seumur hidup pasangan tua. Aku mengambil amplop itu, menyegelnya dengan hati-hati, dan memberikannya kepada Ningsih. "Ambil ini," kataku. "Ini uangmu, putramu tidak butuh rumah. Dia bisa membeli rumah, mobil, dan apapun yang dia inginkan dengan uang yang kubayar. Simpan tabunganmu dan jangan menjual apapun lagi untuk orang yang tidak pantas mendapatkannya." Ningsih menatapku. Air mata mengalir di pipinya. Air mata tulus pertama malam itu bukan karena penghinaan, bukan karena kemarahan, tetapi karena pemahaman. Dia mengerti, tidak semuanya sekaligus, tidak semua detailnya, tetapi dia mengerti intinya. Dia menjual bisnis suaminya untuk membantu putranya, yang tidak membutuhkan bantuan, yang menghabiskan lebih banyak uang dalam satu perjalanan bisnis daripada yang pernah dia hasilkan, yang duduk di sana dan menyaksikan ibunya menghina ayah mertuanya tanpa sepatah kata pun. Dia perlahan mengambil amplop itu, menekannya ke dadanya, dan berbalik. Wahyu Santoso merangkul bahunya. Diam, berat, seperti pelukan di pemakaman. Reksa berdiri di dekat jendela, menatap dinding. Bayangannya di kaca gelap tampak seperti hantu pucat kabur tidak nyata. Dia menoleh padaku. "Sekarang apa?" tanyanya. Suaranya serak, seolah-olah seseorang telah berteriak ke dalam kehampaan untuk waktu yang lama. "Anda akan memecat saya." Aku menatapnya lama, dengan saksama, seolah-olah melihat melalui sinar X. "Reksa," kataku, "aku tidak akan memecatmu hari ini. Bukan karena aku telah memaafkanmu, aku belum. Dan bukan karena kamu adalah direktur yang hebat. Kamu adalah manajer yang baik, tetapi orang yang buruk. Sayangnya, tidak ada kompensasi untuk itu. Aku tidak memecatmu hari ini karena putriku dan cucuku ada di sini. Dan ini bukan pertemuan bisnis. Besok jam 10 pagi, kamu akan berada di kantor Indra Setiawan untuk menyerahkan surat pengunduran dirimu. Kamu akan mengembalikan 3,6 miliar itu dengan cicilan jika perlu, tetapi kamu akan mengembalikannya. Ini tidak bisa ditawar. Jika kamu mencoba tawar-menawar atau menuntut hakmu, aku akan menyerahkan berkas ini kepada pengacara dan percakapannya akan berbeda. Kita saling mengerti?"
Reksa diam. Aku bisa melihat pikiran berputar di kepalanya, pilihan, argumen, serangan balik. Tapi dia cukup pintar untuk menyadari bahwa itu semua sia-sia. Tidak ada yang perlu diperdebatkan. Dia mengangguk singkat. NNHU berdiri, pergi ke kamar anak, dan dengan lembut membuka pintu. Sania tidur nyenyak di tempat tidurnya, tangan terentang, wajahnya yang kemerahan dan damai dari seorang anak yang belum tahu betapa tidak adilnya dunia ini. Lampu malam memproyeksikan bintik-bintik cahaya hangat di langit-langit, seperti matahari kecil. Aku berdiri di sana sejenak, mendengarkan napasnya, teratur dan lembut, seperti bisikan laut di dalam cangkang kerang. Lalu aku kembali ke ruang tamu. Kirana berdiri di dekat pintu, memegang jaketku. Wajahnya tenang, ketenangan lelah yang khas yang datang setelah badai. "Ayah," katanya, "perlu aku antar pulang?" Aku menggelengkan kepala. "Ayah akan naik taksi. Kamu tinggallah di sini. Pikirkan sendiri dan ingatlah bahwa apapun keputusanmu, ayah akan selalu ada di sini." Dia memelukku erat-erat untuk waktu yang lama, seperti yang dia lakukan saat kecil setiap kali dia takut. Aku merasakan bahunya bergetar. "Terima kasih, ayah," bisiknya di telingaku. "Terima kasih telah menunjukkan kebenaran." Aku mencium puncak kepalanya. "Cepat atau lambat kamu akan melihatnya sendiri. Ayah hanya mempercepat prosesnya." Aku melangkah keluar ke malam Jakarta yang sejuk. Udara berbau daun basah dan asap knalpot. Aku berdiri di pintu masuk, menunggu taksi, dan menatap jendela lantai 6 di mana lampu masih menyala. Di atas sana, sebuah dunia sedang runtuh. Dunia yang dibangun Reksa selama 3 tahun dengan penipuan, penghinaan, dan uang orang lain. Aku tidak merasa senang. Aku merasakan beban berat yang khas dari seseorang yang telah melakukan hal yang benar, tetapi tahu itu telah menyakiti orang yang dicintainya. Hari-hari berikutnya seperti operasi tanpa anestesi. Setiap langkah menyakitkan, tetapi perlu. Senin pagi, Reksa muncul di kantor Indra Setiawan tanpa Mercedesnya. Dia datang dengan taksi, tidak mengenakan setelan seharga 300 juta rupiah, hanya kemeja dan celana jeans biasa, tanpa kepercayaan diri yang biasa, dengan wajah seseorang yang tidak tidur selama 2 hari. Dia meletakkan surat pengunduran dirinya di atas meja dan duduk diam di kursi. Indra membacanya, menandatanganinya, dan memberinya perjanjian pengembalian 3,6 miliar. Reksa menandatanganinya tanpa sepatah kata pun. Tangannya tidak gemetar. Sepertinya dia sudah kelelahan, atau kehilangan rasa takut, atau hanya menyadari bahwa gemetar tidak akan mengubah apapun. Dia mengemasi barang-barangnya, mengembalikan laptopnya, mengembalikan kunci kantor, menyerahkan kartu perusahaan, dan meninggalkan gedung Puncak Jaya melalui pintu depan. Untuk terakhir kalinya, Indra menelponku pada hari yang sama. "Pak Gunadi, semuanya sudah resmi. Reksa sudah pergi. Bagaimana dengan posisi direktur utama?" Aku berpikir sejenak. "Berikan pada Elena Wulandari untuk sementara waktu. Dia adalah wakil direktur pengembangan, sangat cerdas. Biarkan dia bekerja di sana selama 3 bulan, lalu kita lihat." Indra berhenti sejenak dan menambahkan, "Pak Gunadi, Bapak baik-baik saja?" Aku tertawa kecil. "Aku baik-baik saja, Indra. Terima kasih. Bekerjalah." Aku menutup telepon dan menuangkan secangkir teh untuk diriku sendiri. Hujan turun di luar. Hujan ringan dan stabil yang berbau musim gugur. Apartemen itu sunyi. Tidak bisa memberi makan merpati dalam cuaca seperti ini. Aku dan Kirana berbicara setiap hari. Minggu pertama, dia menangis. Minggu kedua, dia marah. Minggu ketiga, dia diam. Dan pada minggu keempat, dia meneleponku dan berkata dengan suara tenang, "Ayah, aku sudah mengajukan gugatan cerai." Aku tidak bertanya apakah dia yakin. Kirana tidak pernah membuat keputusan yang tidak dia yakini. "Baiklah," kataku. "Kamu butuh pengacara?" Dia menjawab, "Ya, yang bagus." Aku memberinya nomor Arkadi Ilyas, pengacara keluarga terbaik di Jakarta yang telah bekerja sama denganku dalam urusan perusahaan selama 10 tahun. Arkadi mengambil kasus itu dan menyelesaikannya dalam 2 bulan. Cepat, bersih, dan tanpa hambatan. Apartemen di Kebayoran Baru tetap menjadi milik Kirana dan Sania. Reksa tidak membantah. Kupikir dia mengerti bahwa setiap upaya untuk tawar-menawar
akan berakhir lebih buruk baginya daripada kepergian yang tenang. Aku mendengar tentang Reksa melalui teman-teman. Setelah dipecat dari posisi puncak, dia mencoba mendapatkan pekerjaan di perusahaan konstruksi lain, tetapi referensinya bisa dibilang tidak bagus. Indra tidak mencoba menjatuhkannya. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Manajer yang baik, tetapi dengan masalah disiplin keuangan. Di kalangan kami, itu sudah cukup untuk menutup pintu. Reksa beralih ke konsultasi, tampaknya memutuskan untuk kembali ke akarnya. Terakhir ku dengar, dia bekerja untuk sebuah perusahaan kecil, memberi saran kepada pengembang tentang optimalisasi proses. Gajinya sekitar 1/4 dari yang dia dapatkan di puncak. Dia tidak menyerahkan mobil dinas, tetapi menggunakan mobilnya sendiri, yang dia beli dengan uang bonusnya. Dia butuh uang untuk membayar utangnya. 3,6 miliar bukan jumlah yang mudah didapat ketika kamu sudah terbiasa hidup mewah. Orang tuanya kembali ke Semarang. Ningsih meneleponku secara tak terduga sebulan setelah makan malam itu. Aku mengangkat telepon, tidak tahu harus mengharapkan apa teriakan, tuduhan, air mata. Tapi dia berbicara pelan, hampir dengan nada meminta maaf. Pak Gunadi, dia memulai. Saya ingin meminta maaf atas malam itu, atas apa yang saya katakan. Saya tidak tahu, tapi itu bukan alasan. Seharusnya saya tidak bersikap seperti itu. Bahkan jika Bapak benar-benar, ya, orang yang saya kira. Seseorang tidak boleh dihina karena miskin. Saya tahu itu. Saya hanya lupa atau memutuskan bahwa itu tidak berlaku untuk saya. Aku mendengarkan, tidak merasa kasihan pada diriku sendiri, tetapi padanya, dia adalah wanita sederhana yang menginginkan kehidupan yang lebih baik untuk putranya dan telah membayar dengan ilusi tentang integritasnya sendiri. Bu Ningsih, kataku, saya tidak menyimpan dendam. Ibu menjual bengkel untuk membantu keluarga. Itu adalah perbuatan yang baik, hanya saja salah arah. Dia terisak. Kami sudah membeli kembali bengkel itu, katanya. Pembelinya setuju, Pak Wahyu bekerja lagi. Jadi, begitulah. Semuanya akan baik-baik saja, kurasa. Kami mengucapkan selamat tinggal. Aku menutup telepon dan duduk lama, menatap dinding. Hal yang aneh, keadilan. Semuanya tampak benar, tetapi jiwaku terasa seperti setelah hujan di bulan November. Bersih, tapi dingin. 6 bulan berlalu. Musim semi datang terlambat. April yang dingin, dengan salju basah dan langit kelabu. Tapi suatu pagi, aku bangun dan melihat matahari di luar jendela. Matahari pertama yang sesungguhnya dalam sebulan. Itu menyinari jendela apartemenku di Bekasi, dan partikel debu menari di bawah sinarnya seperti nyamuk emas. Aku bangkit, membuat kopi bubuk yang biasa ku beli di toko kecil di sudut jalan, dan duduk di dapur, ponsel tergeletak di meja. Diam. Keheningan yang menyenangkan dan damai. Bukan kekosongan setelah pertengkaran, tetapi keheningan yang nyata ketika tidak ada hal buruk yang terjadi. Kirana menelepon, "Ayah, halo. Sania dan aku ingin datang ke rumah kebun ayah akhir pekan ini. Boleh?" Aku tersenyum begitu lebar hingga kurasa pipiku akan retak. Tentu saja boleh. Aku akan menanam tomat dan Sania akan membantu menyiram. Kirana tertawa kecil, jernih, seperti sebelum Reksa muncul. Ayah, dia baru berumur 2,5 tahun. Dia akan menyiram dirinya sendiri, bukan tomat. Kami berdua tertawa. Aku merasa hangat, bukan karena kopi, bukan karena matahari, tetapi karena putriku tertawa lagi. Kirana, kataku, kamu baik-baik saja, sungguh? Dia terdiam sejenak. Sebenarnya lebih baik? Ayah, tidak baik, tapi lebih baik. Tahu apa yang paling aneh? Aku tidak kasihan pada Reksa. Aku kasihan pada diriku sendiri, yang tidak melihat hal yang jelas selama 3 tahun. Tapi kau tahu, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ayah yang mengajariku itu. Aku menelan ludah. Ayah tidak mengajarimu apa-apa, sayang. Kamu sudah tahu semuanya sendiri. Terkadang, seseorang hanya butuh orang lain untuk menyalakan lampu. Hari Sabtu, aku bertemu mereka di rumah kebun. Sebuah rumah reot, tanah kecil, petak-petak bunga, dan pohon mangga yang ditanam lestari. Sania berlarian di sepanjang jalan setapak dengan sepatu bot karetnya dan sangat senang ketika seekor kumbang kecil mendarat di telapak tangannya.
Kirana duduk di teras, minum teh dari cangkir tua yang ujungnya sudah retak, dan memandangi putrinya dengan ekspresi yang sama yang kulihat di wajah Lestari 30 tahun yang lalu. Ketenangan, kedamaian, cinta sejati. Aku berdiri di dekat petak tomat, memegang kaleng penyiram, dan berpikir bahwa hal-hal paling berharga dalam hidup bukanlah uang, atau perusahaan, atau omzet 2,3 triliun rupiah. Hal-hal paling berharga adalah tawa cucuku, senyum putriku, matahari di pohon mangga, keheningan yang tidak menakutkan tetapi memeluk. Malam itu, ketika Sania tertidur di sofa tua, meringkuk di bawah selimut kotak-kotak, Kirana dan aku duduk di teras. Langit menjadi gelap, bintang-bintang berkelip seperti butiran padi yang tersebar. Udara berbau tanah, rumput, dan sedikit aroma bunga. Mungkin melati dari petak tetangga. Kirana diam, dan aku juga diam. Kami tidak butuh kata-kata. Kami hanya ada di sana, ayah dan anak, dua orang yang telah melewati badai dan sekarang berada di sisi lain. Sedikit memar, sedikit lelah, tetapi utuh. Ayah, kata Kirana, tanpa mengalihkan pandangannya dari bintang-bintang. Ayah tahu ayah adalah orang terkaya yang kukenal. Aku tertawa kecil. Ya, secara teknis, itu benar. Dia menggelengkan kepala. Aku tidak berbicara tentang uang. Aku berbicara tentang bagaimana ayah bisa bahagia di Bekasi, di rumah kebun ini, dengan sepatu bot tua ayah. Ayah tahu bagaimana menjadi bahagia tanpa semua kemewahan ini. Dan itulah kekayaan yang sesungguhnya. Reksa tidak pernah tahu bagaimana melakukannya. Dia menilai orang dengan uang dan gagal. Karena ayahku, lebih berharga daripada semua Mercedes dan setelan jasnya digabungkan. Aku diam. Sesuatu terasa panas di mataku. Bukan air mata, tidak, lebih seperti api. Api yang sama yang menyala ketika seseorang melihatmu apa adanya. Bukan cangkang, bukan setelan jas, bukan jabatan yang kamu pegang. Aku menghabiskan kopiku. Cangkir yang retak itu masih terasa hangat di tanganku. Bintang-bintang berkelip di atas pohon mangga, dan angin sepoi-sepoi menggerakkan dedaunan, menciptakan suara berbisik seperti lagu pengantar tidur yang lembut. Sania mendengkur di sofa di balik dinding. Kirana menyandarkan kepalanya di bahuku. Aku berusia 67 tahun. Aku duduk di teras miring sebuah rumah pedesaan, mengenakan kemeja tua dan celana olahraga, dan aku adalah pria paling bahagia di dunia. Bukan karena aku memiliki perusahaan dengan omzet miliaran, tetapi karena aku memiliki ini. Keheningan, bintang-bintang, bahu hangat putriku, dengkuran cucuku, semuanya nyata, semuanya milikku, dan itu tak ternilai harganya. 2 bulan kemudian, aku menandatangani dokumen untuk mendirikan dana perwalian untuk Sania. Akan ada cukup uang untuk memastikan dia tidak pernah kekurangan apapun ketika dia berusia 25 tahun, dengan syarat dia mendapatkan pendidikan yang baik dan bekerja di bidangnya setidaknya selama 2 tahun. Bukan karena aku ingin mengendalikan hidupnya, tetapi karena aku tahu bahwa uang yang diperoleh tanpa usaha akan merusak. Aku telah melihat ini pada Reksa, pikiran yang cemerlang, pendidikan yang baik, tetapi hati nurani yang benar-benar mati rasa karena segalanya datang terlalu mudah. Cucuku akan berbeda. Aku akan memastikannya. Kirana kembali ke arsitektur. Studio desainnya mendapatkan beberapa kontrak besar, dan dia sekarang mengerjakan sebuah kompleks perumahan di selatan Jakarta. Dia tidak mengambil apapun dariku. Aku menawarinya, tetapi dia menolak. Ayah kenal aku, katanya. Aku ingin melakukannya sendiri. Dan untuk itu, aku lebih menghormatinya dari sebelumnya. Karena hidup sendiri setelah bercerai dengan anak berusia 2 tahun dan hati yang hancur adalah hal yang sama sekali berbeda. Itu berbeda dari sebelumnya. Itu seperti baja yang ditempa, tipe orang yang tidak bisa dipatahkan oleh reksa manapun. Dan aku terus hidup seperti biasa. Bekasi, Merpati, Indomaret, Kijang Tua. Terkadang di pagi hari, aku berdiri di dekat jendela dengan secangkir kopi dan memandangi halaman, di mana para ibu duduk di bangku membahas harga beras, dan petugas kebersihan, Pak Slamet, mengusir kucing dari halaman. Tak seorang pun dari mereka yang tahu bahwa lelaki tua pendiam di lantai 4 memiliki sebuah perusahaan konstruksi. Dan aku suka seperti itu. Aku suka merasa tidak terlihat. Aku suka bahwa nilaiku tidak ditentukan oleh apa yang kupakai,
tetapi oleh apa yang kulakukan. Dan yang terpenting, aku suka bahwa putriku sekarang juga mengerti itu. Suatu hari di musim panas, aku sedang duduk di bangku taman, memberi makan merpati. Sania datang. Kirana membawanya mengunjungiku di akhir pekan. Cucuku duduk di sampingku, memasukkan tangannya ke dalam kantong rotiku, dan mulai melemparkan remah-remah dengan sungguh-sungguh, seolah-olah sedang melakukan tugas yang sangat penting. Merpati berkumpul di sekitar kaki kami, berdecit dan saling mendorong. Sania menatapku, matanya yang besar dan kelabu persis seperti mata ibunya, dan bertanya, "Kakek, apakah mereka mencintaimu?" Aku tertawa. Tentu saja, lagi pula aku memberi mereka makan roti. Dia menggelengkan kepalanya dengan sangat serius. "Tidak, mereka mencintaimu karena kamu baik. Aku merasakan kehangatan, jenis kehangatan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Aku memeluknya, dan dia meringkuk padaku, hangat dan kecil, berbau sampo bayi dan permen." Sebuah amplop. Amplop putih sederhana. Semuanya dimulai dari situ, dan semuanya berakhir di situ juga. Ningsih meletakkannya di atas meja, berpikir dia sedang membeli rasa hormat, tetapi sebenarnya dia sedang membeli kebenaran yang pahit dan perlu bahwa nilai sejati seseorang tidak diukur dalam rupiah, dolar, atau meter persegi. Itu diukur dengan caramu memperlakukan mereka yang lebih lemah darimu, mereka yang tidak kamu butuhkan apapun darinya. Mereka yang tidak bisa memberimu apa-apa selain kehangatan manusia, dan jika kamu tidak mampu menghormati mereka, maka kamu tidak mampu melakukan apapun. Aku duduk di bangku, memberi makan merpati, dan cucuku mengayunkan kakinya di sampingku. Matahari menghangatkan punggungku melalui jaket tuaku. Kehidupan sederhana, damai, dan nyata, dan itu tak ternilai harganya.